Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naik Akbar Putra dari kelas 03 FKK PO 3 atau kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang emulsi. Jadi sistem dispersi dari mineral dua fase cair yang tidak dapat bercampur atau hanya tercampur sebagian. Jadi yang dimana salah satu fase cairan terdispersi dalam bentuk droplet atau fase terdispersi di dalam cairan lainnya atau fase pendispersi. Dan di sini ada penjelasan gambarnya. Yang kanan itu dispersed fase dan bagian luar itu dispersion medium. Di sini ada tujuan pemberitahuan emulsi. Yang pertama itu untuk meningkatkan kelarutan obat. Yang kedua itu meningkatkan stabilitas obat. Yang ketiga itu memperpanjang lama kerja obat. Yang keempat itu memperbaiki rasa obat. Untuk selanjutnya memperbaiki rasa penampilan sediaan, memformulasi gabungan nutrisi penting, memformulasi sediaan eksternal atau washable maupun bersifat emollient. Di sini ada tipe emulsi. Untuk tipe minyak dalam air itu OE, dan tipe WO itu air atau minyak, dan tipe WOW air minyak air, dan tipe OWO minyak air minyak. Yang pertama ada tipe emulsi OE. Jadi emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Air sebagai fase eksternal, minyak sebagai fase internal. Yang kedua itu ada emulsi tipe WO. Emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase eksternal dan air sebagai fase internal. Di sini ada campuran Turnernya, yaitu air ditambah minyak jadi emulgator. Di sini ada tipe emulsi, dan untuk yang gambar pada sebelah kanan itu emulsi air dalam minyak atau WO, umumnya topikal, dan yang sebelah kiri itu emulsi minyak dalam air atau OW. Jadi di sini oral, topikal atau parenteral. Untuk selanjutnya di sini ada multi emulsi. Dan yang pada gambar sebelah kanan ini, yang bulatan ini emulsi minyak dalam air dalam minyak. Dan yang sebelah kiri ini emulsi air dalam minyak dalam air. Dan bentuk emulsi dalam sediaan farmasi, yang pertama ada peroral. Biasanya digunakan emulsi tipe OW. Jadi keunggulan emulsi bentuk OW ini adalah mempermudah diabsorpsi dan homogenitas dosisnya yang mudah didapatkan. Contohnya itu Scotch emulsion. Yang kedua itu ada topikal. Jadi emulsi yang digunakan dapat berupa tipe OW maupun WO tergantung dari tujuan penggunaannya, dan banyak juga digunakan sebagai kosmetik, misalnya krim dan lotion. Untuk selanjutnya ada parenteral, emulsi sediaan injeksi. Keuntungan sediaan emulsi. Jadi dapat meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut dalam air, terutama obat lipofilik, karena dapat didispersikan dalam fase minyak. Untuk selanjutnya meningkatkan stabilitas obat tertentu yang mudah terdegradasi bila berada dalam bentuk larutan murni. Untuk selanjutnya mempermudah pemberian obat, terutama untuk pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul. Selanjutnya memiliki rasa lebih dapat diterima karena bahan yang tidak enak dapat dimasukkan ke fase terdispersi, yaitu dapat digunakan untuk pelepasan obat yang lebih lambat atau controlled release, tergantung jenis emulsi dan formulasi. Untuk selanjutnya itu cocok untuk penggunaan oral, topikal maupun parenteral, sehingga fleksibel dalam terapi. Di sini ada kerugian sediaan emulsi. Yang pertama itu kurang stabil secara fisik, dapat mengalami pemisahan fase atau creaming, cracking, dan koalescensi. Kedua itu memerlukan penggunaan surfaktan atau emulgator yang kadang dapat menyebabkan iritasi atau alergi pada sebagian pengguna. Jadi proses pembuatannya lebih kompleks dibandingkan larutan atau suspensi.
Untuk yang selanjutnya memiliki masa simpan yang lebih pendek karena mudah rusak, terutama bila tidak disimpan dengan benar. Ukuran partikel dapat berubah selama penyimpanan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan. Dan selanjutnya tidak cocok untuk semua jenis obat, terutama obat yang tidak stabil dalam salah satu fase. Viskositas dapat meningkat seiring waktu, membuat konsistensi perubahan dan kurang nyaman digunakan. Di sini teori pembentukan emulsi yang pertama itu teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua itu teori orientasi atau berbentuk baji atau oriented wedge. Yang ketiga itu teori film plastik, interfacial film. Yang keempat itu teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Di sini ada teori penurunan tegangan permukaan surface tension. Teori ini menjelaskan bahwa emulgator atau surfaktan bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan antara fase minyak dan fase air. Yaitu yang pertama, minyak dan air secara alami tidak dapat bercampur karena tegangan antar muka interfacial tension sangat tinggi. Surfaktan akan berkumpul pada permukaan antar kedua fase. Molekul surfaktan memiliki dua bagian, yaitu kepala hidrofilik, sukar air, dan ekor hidrofobik atau sukar minyak. Ketika surfaktan berada di atas minyak atau air, ia mengurangi gaya tarik-menarik antara molekul-molekul kedua fase tersebut. Akibatnya, fase minyak dapat terdispersi menjadi tetesan kecil dalam air atau sebaliknya, sehingga stabilitas emulsi meningkat. Di sini ada teori oriented wedge. Yang pertama, setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok hidrofilik, bagian dari emulgator yang suka pada air. Yang kedua itu kelompok lipofilik, bagian yang sukar pada minyak. Di sini masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Kelompok hidrofil ke dalam air dan lipofil ke dalam minyak. Dengan demikian, emulgator menjadi tali pengikat antara air dan minyak sehingga cairan menjadi seimbang dan menyatu. Dan ini contoh gambarnya. Di sini ada HLB atau hydrophilic lipophilic blends. Yang pertama itu di sini hidrofilik ada dibagi menjadi 8. Yang pertama itu karakteristik spesifik yang dipunyai oleh surfaktan non-ionik. Yang kedua itu menunjukkan hidrofilisitas dari suatu surfaktan. Yang ketiga itu suatu keimbangan antara gugus hidrofil dan gugus lipofil dalam molekulnya. Yang keempat itu makin tinggi nilai HLB makin hidrofil. Yang kelima itu makin rendah HLB makin lipofil. Yang keenam itu ada nilai HLB 7 adalah harga di mana molekul mempunyai afinitas yang sama terhadap air dan minyak. Yang ketujuh itu ada HLB di bawah 7 yaitu lebih lipofil dan HLB di atas 7 lebih dari hidrofil. Dan di sini harga HLB dan kegunaannya. Di sini harga HLB itu 1 sampai 3 itu kegunaannya itu anti-foaming agent. Yang untuk harga HLB 4 sampai 6 itu emulgator tipe A atau M. Yang harga HLB 7 sampai 9 itu pembasah. 8 sampai 12 itu emulgator tipe MA, yang 13 sampai 15 itu deterjen, yang 16 sampai 18 itu peningkatan kelarutan. Dan di sini ada metode perhitungan HLB melalui persamaan contoh, dan ini contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasarnya dulu yang perlu dipahami dulu. Apa sih itu HLB? Jadi HLB itu hydrophilic lipophilic blends. Jadi HLB itu adalah angka yang menunjukkan keseimbangan sifat hidrofilik
sukar air, dan lipofilik, sukar minyak dari suatu surfaktan atau emulgator. Dan HLB rendah itu lipofilik, cocok untuk emulsi rumus WO, dan HLB tinggi itu lebih hidrofilik, cocok untuk emulsi pada rumus OW. Setiap fase minyak itu, misalnya parafin cair, memiliki HLB yang dibutuhkan agar emulsi stabil. Dan di sini contoh soalnya parafinnya itu 30% dan HLB yang dibutuhkan parafin cair itu 12, dan emulgator totalnya itu 5%, dan bobot sediaannya itu 100 gram. Jadi 5 gram. Jadi, dan ini contoh jawabannya. Nah, di sini buat pemisahan untuk persamaannya. Jadi twin HLB. Jadi twin 80-nya itu HLB 15 lebih hidrofilik, dan sepan 80-nya itu HLB-nya itu 4,3 lebih ke lipofilik. Jadi rumus yang digunakannya itu, jadi berat 1 dikali HLB 1 ditambah berat 2 HLB 2 dibagi berat total, jadi HLB yang diinginkan. Dan jadi twinnya itu, dan twin 80 yang dibutuhkannya itu 3,6 gram, sedangkan span yang 80 dibutuhkannya 5 sampai 3,6 gram, yaitu 1,4 gram. Dan di sini ada interfacial film atau plastik film. Teori ini menyatakan bahwa emulgator membentuk lapisan film tipis, kuat, dan lentur di sekitar tetesan fase terdispersi. Yang pertama itu ada emulgator seperti gum protein atau surfaktan tertentu menyelimuti permukaan tetesan minyak atau air. Yang kedua itu lapisan ini bertindak seperti film pelindung atau plastik film. Yang ketiga itu film ini mencegah tetesan menjadi 3, yaitu bergabung atau coalescence, pecah, dan mengalami creaming atau cracking. Yang keempat itu semakin kuat lapisan film, semakin stabil emulsi. Di sini ada teori interfacial film, plastik film. Jadi bagaimana suatu emulgator bekerja berdasar teori internal film. Di sini melalui pembentukan film atau lapisan antarmuka, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lapisan monomolekuler, lapisan multimolekuler, dan lapisan serbuk terbagi halus. Yang pertama, lapisan monomolekuler atau monomolekuler film, yaitu terjadi ketika surfaktan kecil, misalnya surfaktan sintetik, berada pada permukaan tetesan. Yang kedua itu molekul surfaktan tersusun dalam satu lapisan saja. Bagaimana hidrofilik mengarah ke air dan hidrofobik mengarah ke minyak, membentuk pelindungan tipis namun efektif. Contoh bahannya itu twin, sepan, SDS, atau surfaktan anionik. Fungsi lapisannya itu mengurangi tegangan antarmuka dan mencegah tetesan saling melebur. Yang kedua itu ada lapisan multimolekuler atau multimolekuler film. Di sini terlihat sebagai lapisan yang lebih tebal dan tidak serapi lapisan monomolekuler, dan dibentuk oleh bahan koloid hidrofilik, bukan surfaktan kecil. Jadi film terdiri dari banyak molekul yang saling bertumpuk dan membentuk lapisan tebal elastis di sekitar tetesan. Contoh bahannya itu ada gum Arab, tragakan, dan gelatin. Fungsi lapisannya itu mencegah, kuat dan fleksibel, menghambat tetesan minyak pecah, dan cocok untuk emulsi OW. Di sini ada lapisan serbuk terbagi halus atau finely divided
solid film. Yang pertama itu ditandai dengan tetesan minyak dikelilingi partikel kotak kecil atau serbuk padat. Yang kedua itu terbentuk oleh serbuk padat yang sangat halus yang menempel pada permukaan tetesan. Partikel padat ini membuat barrier fisik yang sangat kuat sehingga tetesan sangat sulit bergabung. Contoh bahannya itu bentonit, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan silika halus. Fungsi lapisannya itu menciptakan pelindungan fisik yang kuat dan sangat efektif menstabilkan emulsi terutama tipe OW. Di sini ada teori pembentukan lapisan ganda listrik atau electric double layer. Yang pertama teori ini menjelaskan bahwa partikel atau tetesan terdapat muatan listrik karena adanya emulgator tertentu. Di sini ada beberapa emulgator, misalnya surfaktan ionik memberikan muatan listrik di permukaan tetesan. Muatan ini menyebabkan tetesan saling tolak-menolak atau electrostatic repulsion. Tetesan yang saling menjauh tidak mudah bertabrakan atau menyatu. Teori ini lebih dominan pada emulsi yang menggunakan surfaktan ionik seperti SDS atau anionik dan CTIB atau kationik. Di sini ada formulasi emulsi. Di sini ada antioksidan, emulsifying agent, antimikroba, preservatif, ada auxiliary emulsifiers. Di sini ada emulgator atau emulsifying agent. Di sini ada syarat-syarat emulgator. Yang pertama itu harus memiliki kemampuan sebagai emulgator untuk menunjang emulsifikasi dan menjaga kestabilitas sediaan dalam jangka waktu penyimpanan sampai expired. Yang kedua itu harus cocok dengan bahan baku lain dalam sediaan. Yang ketiga itu tidak boleh mengganggu efektivitas dari bahan aktif dalam sediaan. Dan yang keempat itu harus stabil dan tidak mudah rusak dalam sediaan. Yang kelima itu tidak toksik bagi pasien dalam jumlah yang diaplikasikan dalam sediaan. Dan yang terakhir itu memiliki bau, rasa, dan warna yang netral dalam sediaan. Di sini ada jenis-jenis emulgator. Yang pertama itu ada surfaktan. Jadi surfaktan ini memiliki dua bagian. Yang pertama ini hidrofilik suka air dan lipofilik sukar minyak. Berdasarkan muatan gugus hidrofiliknya, surfaktan dibagi menjadi surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang memiliki muatan negatif. Contohnya itu sodium deoxyl sulfat dan sodium stearat. Kekurangannya ini dapat iritasi dan tidak stabil pada pH asam. Untuk selanjutnya ini ada surfaktan kationik, yaitu memiliki muatan positif. Contohnya itu setil trimetilamonium bromid atau CTIB dan quaternary ammonium compounds. Dan kelebihannya itu memiliki efek antimikroba. Kekurangannya itu tidak kompatibel dengan surfaktan anionik dan dapat iritasi. Di sini ada surfaktan non-ionik, yaitu tidak memiliki muatan atau paling aman, paling stabil. Contohnya itu twin dan span, contomakrogrol dan poloxamer. Kelebihannya itu stabil pada berbagai pH, tidak terlalu iritatif, dan paling banyak digunakan dalam sediaan farmasi. Untuk selanjutnya itu ada surfaktan amphoteric atau zwitterionik, yaitu mengandung muatan positif dan negatif sekaligus. Contohnya itu lecithin, fosfatidilkolin, dan betadine compounds. Kelebihannya itu sangat kompatibel dan ringan dan aman. Dan di sini ada hidrophilic heat dan hydrophobictal. Di sini ada non-ionic
dan negatif ini anionik, positif ini kasionik, dan negatif positif ini ada amfoterik. Aduh. Sebentar ya guys. Aduh kok gini. Aduh maaf ya, maaf. Kembali. Nah, untuk selanjutnya di sini ada emulgator koloid hidrofilik. Emulgator koloid adalah emulgator yang berasal dari bahan polisakarida, protein atau polimer alami yang memiliki sifat mudah larut dalam air dan mampu membentuk film pelindung tebal di permukaan tetesan emulsi. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu membentuk film multimolekuler di sekitar tetesan minyak sehingga mencegah tetesan bergabung atau koalesensi. Yang kedua itu meningkatkan viskositas fase air sehingga pergerakan tetesan terhambat dan stabil meningkat. Yang ketiga itu membentuk struktur gel yang dapat menjebak tetesan minyak. Yang keempat itu menjadi penstabil sekunder dengan memperbaiki tekstur dan stabilitas mekanik emulsi. Contoh emulgator koloid hidrofilik yaitu polisakarida alami, gum arab, teragakan, pektin, dan alginat. Proteinnya itu gelatin dan kasein. Polimer semisintetiknya itu ada CMC, MC, HEC, dan karbomer. Di sini kelebihan koloid hidrofilik aman. Yang pertama itu aman dan biokompatibel. Yang kedua itu membentuk film pelindung kuat. Yang ketiga itu sangat cocok untuk emulsi atau OE, menambah kekentalan sehingga emulsi lebih stabil. Kekurangan koloid hidrofilik itu yang pertama itu ada rentan kontaminasi mikroba. Yang kedua itu tidak cocok untuk emulsi WO. Yang ketiga itu sensitif terhadap pH dan elektrolit. Yang keempat itu bisa membuat tekstur terlalu kental. Di sini ada emulgator padat atau finely divided solid. Emulgator padat adalah bahan serbuk halus atau finely divided solid yang bekerja sebagai emulgator dengan cara menempel di permukaan tetesan fase terdispersi, membentuk penghalang fisik yang mencegah tetesan minyak atau air bergabung kembali. Di sini ada cara kerjanya, yaitu yang pertama menempel pada permukaan tetesan sehingga membentuk lapisan pelindung. Yang kedua itu menghalangi tetesan saling bertemu atau steric hindrance sehingga mencegah koalesensi. Yang ketiga itu meningkatkan viskositas fase luar, mengurangi screaming dan sedimentasi. Contoh emulgator padat itu bentonit, salika koloidal, magnesium hidroksida atau MgOH2, aluminium hidroksida AiOH3. Di sini ada kelebihan emulgator padat. Yang pertama itu menyediakan stabilitas fisik yang sangat baik. Yang kedua itu ada tidak peka terhadap perubahan pH dan suhu. Yang ketiga itu aman dan tidak toksik. Yang keempat itu cocok untuk emulsi OE. Di sini ada kekurangan emulgator padat, yaitu tidak cocok untuk semua jenis emulsi terutama WO. Yang kedua itu bisa memberi tekstur yang terasa kasar. Yang ketiga itu tidak menurunkan tegangan antar muka, yaitu butuh energi, terjadi bentuk energi lebih untuk emulsifikasi. Yang keempat itu ada stabilitas, dapat tergantung ukuran partikel. Di sini ada emulgator dari bahan lemak atau wax atau auxiliary emulsifying agent. Jadi emulgator lemak atau wax adalah bahan lipofilik berbasis lemak atau lilin yang tidak cukup kuat digunakan sendiri, tetapi sangat efektif jika dikombinasikan dengan surfaktan. Di sini ada cara kerjanya, yaitu yang pertama membentuk film lipofilik pada tetesan air atau fase terdispersi.
Lapisan ini menghambat tetesan air menyatu koalesensi. Yang kedua itu meningkatkan viskositas fase minyak. Ketika fase minyak menjadi lebih kental, tetesan air bergerak lebih lambat menjadi emulsi lebih stabil. Yang ketiga itu membantu surfaktan utama. Bahan wax membuat film emulsi lebih tebal dan kuat sehingga memberikan stabilitas tambahan. Yang keempat itu ada memperbaiki tekstur produk, yaitu menambah kekentalan dan memberi sensasi lembut pada krim kosmetik. Di sini ada contoh emulgator lemak atau wax. Yang pertama itu beeswax, yang kedua itu setil alkohol, yang ketiga itu steril alkohol, yang keempat itu gliseril monosterat. Kelebihan emulgator lemak atau wax itu yang pertama memberikan tekstur lembut dan kental, yang kedua itu baik untuk emulsi WO, yang ketiga itu meningkatkan stabilitas film, yang keempat itu aman dan kompatibel dengan banyak bahan kosmetik. Dan kekurangannya ini tidak cukup kuat digunakan sendiri, kurang cocok untuk emulsi OW, bisa menyumbat pori pada kosmetik tertentu. Di sini untuk selanjutnya ada emulgator alami. Jadi emulgator alami berasal dari tumbuhan atau hewan, aman dan biokompatibel. Digunakan luas dalam kosmetik, makanan, dan farmasi. Yang pertama itu ada lecithin, yaitu berasal dari kuning telur atau kedelai. Cara kerjanya itu menurunkan tegangan antar muka. Yang kedua itu membentuk film pelindung. Yang ketiga itu banyak digunakan untuk OW dan WO. Jadi emulgator alami ini bisa dipakai dalam kosmetik, makanan, dan emulsi farmasi. Jadi untuk selanjutnya ini ada gum Arab atau acacia gum. Yang pertama ini ada polisakarida hidrofilik. Cara kerjanya itu membentuk film pelindung tebal, meningkatkan viskositas, sangat baik untuk emulsi atau OW. Dan untuk selanjutnya ini ada teragakan atau teragakan gum yaitu bersifat hidrofilik. Cara kerjanya itu membentuk lapisan elastis di permukaan tetesan, sangat cocok untuk sirup dan lotion. Dan kelebihan emulgator alami itu adalah aman, biokompatibel, non toksik, cocok untuk makanan dan kosmetik, stabil sebagai pembentuk film, dan memberikan tekstur yang konsisten. Di sini ada pektin, yaitu dari buah-buahan, termasuk apel dan jeruk. Cara kerjanya itu membentuk struktur gel, menstabilkan emulsi makanan. Di sini ada mucilage atau lendir tumbuhan, misalnya dari biji tanaman. Cara kerjanya itu mengentalkan fasa air dan menstabilkan sistem dispersi. Kekurangannya itu sering kurang kuat sebagai emulgator tunggal, rentan terhadap mikroba, menjadi perlu pengawet. Stabilitas dipengaruhi pH dan elektrolit. Batch bervariasi karena berasal dari alam. Dan di sini ada kestabilan emulsi. Di sini ada flocculation. Di sini ada coalescency, good collage dispersion. Di sini ada sedimentasi, screaming, outward repenning, fase inversion, dan particle coalescence. Di sini ada flocculation, yaitu atau fase menggumpal tanpa menyatu. Di sini tetesan minyak berkumpul membentuk sekelompok globul tetapi belum menyatu. Ikatan antar tetesan lemah jadi masih bisa dipisahkan dengan pengadukan ringan, yaitu tidak memecah emulsi secara total, namun menjadi tanda awal ketidakstabilan. Yang kedua itu di sini ada sedimentasi atau pengendapan. Jika tetesan minyak lebih berat dari fasa air, mereka akan turun ke bawah atau sedimentasi. Terjadi karena yang pertama itu perbedaan densitas, kedua itu ukuran tetesan membesar, dan gaya gravitasi.
Jadi umumnya terjadi pada emulsi WO atau bahan terdispersi yang lebih berat. Di sini ada creaming atau pengapungan. Dikembalikan dari sedimentasi, tetesan minyak naik ke permukaan karena lebih ringan dari air. Di sini ada ciri-cirinya, terjadi lapisan krim di bagian atas, belum terjadi kerusakan total. Bisa dibalikan dengan pengocokan atau reversible. Jadi sering terjadi pada emulsi OW. Dan di sini ada koalesensi atau penyatuan tetesan. Ini adalah kondisi rusak berat di mana tetesan kecil bergabung menjadi tetesan besar dan akhirnya emulsi pecah, breaking, dan tidak bisa diperbaiki lagi atau irreversible. Jadi ini terjadi karena film emulgator lemah, konsentrasi emulgator kurang, emulgator tidak cocok, dan penyimpanan pada suhu ekstrim. Di sini ada partial koalesensi sebagai tetesan bergabung tetapi tidak sepenuhnya menyatu. Jadi hasilnya struktur ini seperti gumpalan atau jaringan, bisa menyebabkan perubahan viskositas. Jadi sering terjadi pada emulsi dengan lemak sebagian kristal. Di sini ada Oswald repainting. Jadi fenomena di mana tetesan kecil menghilang dan tetesan besar semakin membesar. Karena zat terlarut bergerak dari tetesan kecil tekanan tinggi ke tetesan besar tekanan lebih rendah. Ini terjadi pada fase minyak yang sebagian larut dalam fase air. Contohnya itu minyak esensial. Di sini ada fase inversion atau pembalikan fase. Jadi emulsi berbalik jenis dari OW ke WO atau WO ke OW terjadi karena proporsi fase berubah, suhu berubah, pemilihan emulgator tidak sesuai HLB, dan pengadukan berlebihan. Ini sangat tidak diinginkan karena penghancuran suhu ekstrim. Di sini ada penentuan tipe emulsi dan ada metode pengencerannya. Di sini ada WO emulsi. Terus dilute with oil menjadi WO fast change atau WO emulsi. Di sini ada dilute with water atau fast change. Di sini pengawetan emulsi. Yes. Jadi pengawetan emulsi ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama itu sifat bahan yang digunakan dalam emulsi dapat ditumbuhi oleh mikroba. Yang kedua itu cara paling baik adalah dengan menggunakan bahan yang sedikit terkontaminasi mikroba atau dengan penambahan pengawet. Yang ketiga ini ada pengawet sebaiknya bersifat non-toksik, stabil dalam panas dan penyimpanan. Dan yang terakhir ini selain oleh mikroba emulsi juga dapat rusak karena oksidasi. Maka pengawet emulsi dapat berupa antioksidan. Di sini ada pengawet antimikroba agent. Dan di sini kriteria pengawet dalam emulsi itu Jadi kriteria pengawet dalam emulsi itu dibagi menjadi 9. Yang pertama itu tidak toksik, selanjutnya stabil pada pemanasan dan penyimpanan, kompatibel dengan zat aktif dan material lain dalam sediaan, harga ekonomis, rasa, bau, dan warna netral atau dapat diterima, efektif melawan jamur, ragi, dan bakteri, tersedia untuk fase minyak dan fase air, pada konsentrasi efektif, tidak terionisasi, dan tidak berikatan dengan komponen lain dalam emulsi. Di sini ada pengawet atau antimikrobial agent. Contoh pengawet dalam emulsi itu yang pertama itu asam dan turunannya. Contohnya itu asam benzoat atau antifungal. Yang kedua itu ada aldehid. Contohnya itu formaldehid atau spektrum luas. Yang ketiga itu ada fenolik. Contohnya itu fenol atau spektrum luas. Yang keempat itu ada kresol, contohnya itu propil p-hidroksi benzoat. Yang kelima itu ada quaternary.
Yang keenam itu ada chlorhexidin dan gram-gramnya atau spektrum luas. Yang ketujuh itu ada benzalkonium klorid. Yang ke-8 itu ada setil trimetil amonium bromid, dan yang terakhir itu ada turunan paraben. Yang di sini ada contoh, di sini ada antioksidan. Jadi oksidasi pada emulsi terjadi karena adanya reaksi radikal bebas, dapat dicegah dengan penambahan antioksidan dalam formulasi. Contohnya itu asam galat, propylene agent untuk sediaan farmasi dan kosmetik rasa pahit. Di sini ada asam askorbat sediaan oral, dan selanjutnya di sini ada tocoferol atau vitamin E sediaan farmasi dan kosmetik, cocok untuk sediaan oral. Di sini alat yang digunakan dalam pembuatan emulsi. Jadi karakteristik alat pembuatan emulsi ini, yang pertama memperkecil ukuran partikel dan sekaligus menghomogenkan campuran. Hanya memperkecil ukuran partikel saja. Dalam pelaksanaan efektivitas memperkecil ukuran partikel atau efektivitas penghomogenan bisa berlainan tergantung dari jenis alat yang digunakan. Yang pertama itu ada pengaduk mixer, yang kedua itu ada homogenizer, yang ketiga itu ada colloid mill, yang keempat itu ada ultraturex. Di sini ada tipe emulsi berdasarkan ukuran droplet. Di sini ada menjadi 3. Yang pertama itu tipe emulsi, ukuran droplet, dan stabilitas. Yang pertama ini ada makro emulsi. Ukuran dropletnya itu 0,1 sampai 100 mikrometer. Jadi stabilitasnya itu yang pertama secara termodinamika, tidak stabil atau metastabil. Yang kedua itu ada makromulsi, akan pecah jika didiamkan sendiri dalam periode waktu tertentu. Jadi secara kinetik dapat distabilkan oleh surfaktan, polimer, atau partikel kecil, dan mengandung droplet minyak dalam air OW atau air dalam minyak atau WO. Di sini ada mikroemulsi. Ukuran dropletnya itu 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Jadi stabilitasnya itu secara termodinamika stabil, selalu distabilkan dengan surfaktan, dan dapat berupa mikroemulsi OW dan WO ataupun bicontinue. Di sini ada kontrol kualitas emulsi. Untuk tujuannya untuk mengetahui sifat fisika dari emulsi dan dipergunakan untuk mengevaluasi kestabilan emulsi. Di sini ada kontrol emulsi, ada beberapa cara. Yang pertama itu determinasi tipe emulsi. Yang kedua itu ada distribusi granulometrik. Yang ketiga itu determinasi sifat rheologi. Yang keempat itu tes penyimpanan yang dipercepat. Di sini ada determinasi tipe emulsi. Jadi metode pengenceran dalam tabung reaksi yang berisi air ditambahkan beberapa tetes emulsi. Bila terjadi campuran homogen atau emulsi terlarut, maka emulsi berupa tipe OW, atau berlaku sebaliknya. Dan kedua ini ada metode pewarnaan. Jadi emulsi tipe OW akan diwarnain oleh zat yang larut dalam air. Emulsi tipe WO dapat diwarnai oleh zat warna yang larut dalam minyak. Di sini ada determinasi tipe emulsi. Untuk yang kiri ini, yang gambar untuk bagian sebelah kiri ini, emulsi ditambah pewarna larutan air atau methylene blue. Untuk selanjutnya diamati di bawah mikroskop. Jika fase kontinu berwarna biru, terjadi emulsi WO air. Sebagian fase eksternal dan pewarna akan larut di dalamnya. Jika penggumpalan tersebar tampak biru dan fase kontinu tidak berwarna, emulsi atau WO.
Dan gambar pada bagian sebelah kanan ini emulsi ditambah pewarna larut minyak atau Sudan 3. Jika kontinya berwarna merah maka WO emulsi. Di sini ada determinasi tipe emulsi. Yang pertama itu ada konduktivitas elektrik. Umumnya air merupakan konduktor yang lebih baik dibandingkan dengan minyak. Bila emulsi dapat menghantarkan listrik, maka emulsi bertipe OE dan sebaliknya. Jika suatu emulsi distabilkan dengan surfaktan non-ionik kemudian konduktornya lemah sekali, untuk deteksi dapat ditambahkan NaCl. Dan di sini ada conductivity test. Yang pertama di sini sebelah kiri itu fase minyak dan yang sebelah kanan itu fase air. Di sini ada prinsip dasar bahwa air terjadi konduktor listrik yang baik. Pada kasus OE, tes ini akan positif bila air sebagai fase eksternal. Sebuah perikatan terdiri sepasang elektroda dihubungkan ke lampu dan dicelupkan ke dalam emulsi. Jika emulsi OE terjadi, lampu akan menyala. Di sini ada distribusi granulometrik. Dengan mengetahui distribusi granulometrik dan partikel fase disperse serta diameter rata-ratanya dapat digunakan untuk mengevaluasi kestabilan suatu emulsi yang dilihat dari lamanya waktu. Di sini bila terjadi peristiwa koalesensi diameter rata-rata partikel akan berubah menjadi lebih besar. Di sini ada distribusi granulometrik. Yang pertama, pada umumnya sediaan yang mempunyai konsentrasi tinggi akan menyulitkan dalam perhitungan distribusi granulometriknya. Yang kedua ini untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pengenceran terhadap sediaan. Dan cara menetapkan distribusi granulometrik itu yang pertama itu mikroskopik, optik, elektronik, dan sentrifugasi. Di sini ada distribusi granulometrik. Yang pertama itu ada mikroskopik dengan menggunakan mikrometer baik secara visual dengan mata atau dengan bantuan peralatan. Optik itu dengan difraksi sinar, elektronik itu dengan counter. Namun sulit dilakukan pada emulsi tipe WO. Dan selanjutnya ada sentrifugi berdasarkan rumus Stokes dengan menghitung perbedaan bobot jenis tiap fraksi emulsi. Dengan cara ini dapat diketahui distribusi ukuran partikelnya. Di sini ada determinasi sifat rheologi. Yang pertama itu ada kontrol sifat rheologi dalam pembuatan emulsi penting. Jadi perubahan konsistensi dapat disebabkan oleh proses fabrikasi atau penyimpanan sehingga dapat mempengaruhi pemakaiannya. Misal, mudah tidak penggunaan pada parenteral, ketetapan pengambilan dosis, kemudahan dan regulasi pengisian, kemudahan dalam penggunaan pada kulit untuk produk kosmetika dan lain-lain. Di sini ada stabilitas fisika. Yang pertama itu ada perubahan viskositas akan dipengaruhi pengendapan atau terjadinya creaming. Tidak hanya viskositas, setiap perubahan sifat rheologi akan mempengaruhi kestabilan emulsi. Determinasi sifat rheologi itu yang pertama itu ada fase internal, fraksi volume, interaksi partikel, flokulasi atau koalesensi. Yang kedua itu ada ukuran partikel, viskositas fase. Yang kedua itu ada fase eksternal, viskositas yang tergantung pada susunan kimia, adanya pengentalan elektrolit, pH, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada emulgator. Yang pertama itu jenis kimia, konsentrasi, kestabilan, dan fisik rheologi, serta filamen termuka, dan kedua fase. Di sini ada uji penyimpanan yang dipercepat. Jadi tes ini dimaksudkan untuk memperpendek waktu pengamatan suatu sediaan emulsi
Agar diperoleh gambaran yang lebih mendekati keadaan yang sesungguhnya, perlu dicari korelasi antara kondisi pengamatan yang dipercepat dengan pengamatan sesungguhnya dalam kondisi normal. Jadi 6 bulan pada suhu 40 derajat Celcius dan suhu 2 derajat Celcius. Jadi ada beberapa cara tes pada penyimpanan yang dipercepat. Yang pertama itu temperatur 40-60 derajat Celcius, yang kedua itu sentrifugasi, yang ketiga itu shock termik. Jadi uji penyimpanan yang dipercepat itu temperatur 40-60 derajat Celcius itu dengan penyimpanan pada suhu yang relatif lebih tinggi, maka viskositas akan menurun tergantung pada sifat emulsi tersebut. Jadi penurunan viskositas akan mempengaruhi kestabilan fisika emulsi. Di sini ada sentrifugasi. Dengan sentrifugasi pada kecepatan tertentu akan menaikkan harga gravitasi pada hukum Stokes. Dengan demikian terjadi pemisahan partikel yang lebih cepat pula. Di sini ada shock termik. Emulsi disimpan pada temperatur tinggi dan rendah secara bergantian pada waktu tertentu. Misal pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 hari, kemudian dilanjutkan pada suhu 4 derajat Celcius selama sehari, diulang sampai masing-masing 4 kali, kemudian didiamkan pada temperatur kamar untuk kemudian dilakukan pembacaan hasil. Dan sampai sini aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.